Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Di sini kami akan menjelaskan komponen-komponen pembuatan WAN atau Wide Area Network. Sebelum masuk ke penjelasan komponen-komponen berikut, kami akan memperkenalkan diri kami lewat video ini. Repeater. Repeater adalah alat yang digunakan sebagai penguat sinyal seluler. Cara kerjanya adalah menerima sinyal, kemudian akan memancarkan kembali sinyal yang ada. Yang kedua, ada hub. Hub adalah perangkat keras jaringan untuk beberapa perangkat Ethernet bersama-sama dan menjadikan bertindak sebagai segmen jaringan tunggal. Nah, fungsi hub adalah untuk memungkinkan perangkat yang terhubung saling bertukar informasi. Nah, adapun cara kerja hub, ketika sebuah paket tiba di salah satu port, paket akan disalin ke port-port yang lain di hub. Nah, yang ketiga yaitu bridge, yang dimana merupakan suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan komputer atau yang sering dikatakan dengan jembatan atau penghubung. Fungsi dari bridge yaitu menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda-beda. Dan ada cara kerja bridge yaitu yang dimana repeater menerima sinyal yang datang dari suatu kabel jaringan lalu mengirimkannya ke kabel jaringan secara buta. 4. Switch. Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Cara kerja switch adalah pada saat switch menerima data tertentu dari perangkat yang terhubung, pada saat yang sama komponen ini akan mendeteksi dan mencocokkan match address. 5. Ada router. Router adalah sebuah alat yang mengirim paket data melalui sebuah jaringan internet menuju tujuannya. Fungsinya adalah mengelola lalu lintas antar jaringan dan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Nah, yang keenam adalah routing switch, yaitu digunakan untuk menghubungkan WAN atau Local Area Network. Nah, routing switch mempunyai fungsi. Fungsi dari routing switch yaitu untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. 7. Switch ATM. Switch ATM merujuk pada software yang digunakan untuk mendrive channel-channel seperti ATM dan EDC. Berfungsi melakukan otorisasi dan transaction, routing, dan pertukaran data elektronik. Yang kedelapan, ada modem atau modulator. Merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Fungsinya adalah untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, yang ke-11 yaitu CSU atau DSU, yaitu Channel Service Unit atau Data Service Unit. Yaitu adalah antarmuka digital alat yang digunakan untuk menghubungkan data terminal equipment perangkat atau DTE, seperti router untuk sebuah rangkaian digital, misalnya T1 atau T3 Lite. Nah, fungsi dari CSU atau DSU yaitu mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Ke-10. Multiplexer. Multiplexer banyak digunakan dalam sistem digital, terutama dalam pemrosesan data. Contoh penggunaan multiplexer adalah pada jaringan komunikasi, sistem kontrol industri, dan pemrosesan sinyal digital. Yang ke-11 ada communication server.
Sistem komputasi berbasis standar yang beroperasi sebagai platform umum tingkat operator untuk berbagai aplikasi komunikasi dan memungkinkan penyediaan peralatan untuk menambah nilai di berbagai tingkat arsitektur sistem. Fungsi dari communication server yaitu komunikasi transfer data antar beberapa klien di dalam jaringan. Switch X25 atau frame relay. Switch X25 dan frame relay menghubungkan data lokal atau privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Fungsinya merupakan perangkat yang biasa digunakan sebagai konsentrator pada jaringan dengan topologi statik. Nah, yang ke-13 yaitu media transmisi, yaitu merupakan antara pengirim dan penerima informasi karena jarak yang jauh. Dan ada fungsinya yaitu menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Nah, media transmisi ini dibagi menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama yaitu Head Ethernet, yaitu merupakan jenis perkabelan Ethernet yang menggunakan jenis kabel konskial RJ58. Fungsi dari Head Ethernet ini mengirim data pada jaringan komputer. Nah, yang kedua yaitu High Ethernet adalah kabel konskial jenis ini dispesifikasikan berdasarkan standar IEEE 802.3.10 basis 5. Nah, fungsinya yaitu menghubungkan lebih banyak komputer serta dapat memperbesar jarak antar komputer. Nah, yang ketiga yaitu ada Wither File Ethernet, yaitu adalah sebuah bentuk kabel yang di konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi dan meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar. Dan ada fungsinya yaitu menghubungkan antara perangkat keras maupun untuk menggabungkan jaringan komputer antara satu dengan komputer yang lain. Cara kerjanya yaitu dengan menghantarkan arus sinyal listrik dari sumber ke tujuan penerima. Nah, yang ketiga yaitu ada Wither File Ethernet, yaitu adalah sebuah bentuk kabel yang di konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi dan meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar. Dan ada fungsinya yaitu menghubungkan antara perangkat keras maupun untuk menggabungkan jaringan komputer antara satu dengan komputer yang lain. Cara kerjanya yaitu dengan menghantarkan arus sinyal listrik dari sumber ke tujuan penerima. Yang terakhir yaitu fiber optik, yaitu salah satu kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus atau berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Nah, dan fungsinya mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat lain. Dan cara kerjanya yaitu core atau inti merupakan serat kaca yang sangat tipis menjadi media cahaya berjalan sehingga pengirim cahaya dilakukan. Nah, sekian dari penjelasan kami ini tentang komponen-komponen pembuatan WAN. Semoga video kami ini dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa like, Comment and subscribe. klik Klik lonceng di bawah ini. Bye-bye. Bahaya.